Anda kembali lagi dalam segmen khusus Manufacture Check dan kita masih bersama dengan Adler Siahaan, Director of Operations and Engineering Kawasan Industri Terpadu Batang, dan juga Sani Iskandar, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri. Pak Adler dan Pak Sani, kita akan lanjutkan dialog dari sebelum jeda tadi. Berapa investasi yang sudah digelontorkan untuk pembangunan KITB di tahun berjalan dan juga rencana investasi yang akan direalisasikan? Silakan Pak Adler. Sebenarnya kita sudah sampai di tahap yang peak untuk investasi sehingga bisa mencapai angka sales yang luar biasa. Total 4,8 triliun udah kita gelontorkan dari 22 yang akan kita targetkan hingga tahun 2023-2024. Sejauh ini persiapannya seperti apa, Pak? Persiapannya sudah 95% complete, total jalan sendiri udah 50 km, semuanya grade E karena KITB ini market positioningnya benar-benar avant-garde, betul-betul di kelas A. Semua kualitas jalannya kualitas jalan tol, termaksud jalan lokal. Jadi sesuatu yang luar biasa dan ini betul-betul yang menjadi selling point kita juga untuk investor asing. Baik, kita akan coba beralih ke Pak Sani. Pak Sani, pemerintah melarang ekspor komoditas mentah. Ini seharusnya menjadi peluang juga untuk mungkin meningkatkan investasi smelter di tanah air. Seperti apa peluang masuknya investasi smelter ini di kawasan industri? Ya, tadi seperti yang saya sampaikan, memang ini khususnya yang terjadi di luar Pulau Jawa ya, yang kebanyakan memang sumber daripada sumber daya alam kita adanya di sana, baik yang terkait dengan basisnya yang berhubungan dengan pertanian, perkebunan, ya, kehutanan, baik itu pulp and paper atau sawit dan sebagainya, termasuk yang terkait dengan mineral tambang, ya, seperti nikel, bauksit, termasuk juga yang terkait dengan masalah kelautan atau maritim. Semuanya ini memang memberikan dampak yang harusnya positif bagi perkembangan pengembangan kawasan industri. Karena mereka membutuhkan lahan industri ya untuk melakukan proses pengolahan dengan adanya pembatasan untuk diekspor secara mentah, dan ini yang harusnya direspon ya oleh teman-teman pengembang kawasan, termasuk oleh industri-industri yang terkait dengan industri sumber daya alamnya tersebut. Ya, saya selalu anjurkan pada pemain-pemain mineral tambang atau kelapa sawit ya. Contoh seperti yang dilakukan oleh Wilmar ya di Dumai atau yang dilakukan oleh Tsingshan di Morowali. Jadi mereka selain melakukan pengembangan daripada industrinya, daripada hilirisasi bahan alam tersebut, mereka juga mengembangkan kawasan industrinya. Karena dengan pengembangan kawasan industri, itu nanti industri-industri turunannya itu akan sangat mudah ya, karena tidak perlu mengurus lagi yang terkait dengan AMDAL-nya ya, kemudian site plan-nya, izin lokasinya ya, karena semuanya itu sudah dilakukan oleh pengembang kawasan. Jadi industri tinggal langsung bangun dan beroperasi. Baik, apakah sejauh ini minat investor smelter ini sudah cukup tinggi ke kawasan industri? Ya, jadi kalau saya perhatikan memang yang tadinya memang minim ya di luar Jawa dan sekarang ini sudah berimbang. Kalau dulu perbandingan antara total investasi di Jawa dan di luar Jawa, saya masih ingat waktu itu kurang lebih sekitar 24% di luar Jawa, 76% di Jawa. Sekarang ini sudah berimbang, bahkan kemarin di dalam paparannya Pak Menko Marinvest ya di acara Rapimnas Kadin itu luar Jawa sudah melebihi ya 50 sekian persen dibandingkan di Jawa 40 sekian persen. Jadi ini saya lihat memang sekarang pengembangan daripada kawasan-kawasan industri khususnya Sulawesi Tenggara ini dengan industri nikelnya ini banyak sekali dibangun kawasan-kawasan di sana, termasuk sampai ke Halmahera di Maluku juga, WDB, Buli dan segala macam. Ini saya rasa ini satu hal yang pengembangan industri yang bagus yang bisa dilakukan di Indonesia di luar Jawa. Saya rasa seperti itu. Baik, kita kembali ke Pak Adler.
Pak Adler, tahun ini akan diadakan World Economic Forum Annual Meeting di Davos dengan tema Working Together, Restoring Trust. Seperti apa ini akan mempengaruhi KITB? KITB sendiri akan berperan aktif di Davos. Saya sendiri juga akan berangkat membawa misi, mudah-mudahan bisa membangun daya jual kami juga ke luar negeri, langsung ke forum yang akan dihadiri oleh para pemimpin dunia. Tentu KITB akan menggunakan kesempatan ini yang sebaik-baiknya untuk memperkenalkan diri, mengambil posisi yang betul-betul menjadi destinasi investasi global di Indonesia. Karena target dari World Economic Forum di Davos ini sendiri adalah mengangkat peluang-peluang yang ada dari masing-masing negara untuk rebound setelah pandemi. Baik. Kalau kita lihat target WEF sendiri adalah untuk mengambil peluang di saat rebound ini ya. Tapi kalau target dari KITB sendiri seperti apa? KITB sebenarnya agak besar, Mbak Ineke. Jadi memang kita coba menjual dari land bank yang ada untuk mengejar target yang cukup signifikan, yaitu 118 hektar di sisa waktu yang ada. Sampai sekarang secara sales KITB market leader dengan total penjualan sudah lebih surpass 100 hektar dalam waktu 4-5 bulan saja. Jadi inventorinya makin terbatas, peminatnya makin banyak. Jadi kami benar-benar juga screening dari beberapa investor yang bisa menambah portfolio kita, khususnya yang sesuai dengan target pemerintah, target Pak Jokowi untuk tenaga kerja. Untuk mengangkat tenaga kerja dan kesejahteraan dari Jawa Tengah itu sendiri. Baik, seoptimistis apa target tersebut akan tercapai dengan mengikuti WEF ini? Harus optimis, jadi berangkat dengan segala persiapan yang ada, semua sudah kami persiapkan dengan matang, dibantu oleh bapak-bapak kami di BKPM, di Kementerian BUMN, dan juga Kementerian Perindustrian. Jadi kami optimis, kami akan mencapai target yang kita set sama-sama. Mungkin ada strategi khusus yang nanti akan dilakukan di sana? Selain mungkin paparan, kami juga akan memberikan waktu dan kesempatan untuk klinik, lobby-lobby, dan yang terpenting adalah menjual selling point kami melalui cara-cara atau investasi yang modern seperti penyampaian secara digital, hal-hal yang terkait dengan coupling dan langsung direct kepada lahannya itu sendiri dari sana. Luar biasa. Kita akan beralih lagi ke Pak Sani. Pak Sani, bagaimana Bapak memandang tingginya harga komoditas pada saat ini? Apakah ini juga akan berpengaruh signifikan terhadap bisnis kawasan industri? Saya pikir tidak langsung ya memberikan dampak ya. Jadi kenaikan harga minyak mentah ya khususnya atau BBM ini memang lebih banyak memberikan pengaruh kepada sektor transportasi ya. Memang akhirnya membuat ada kenaikan daripada biaya-biaya logistik juga ya dengan meningkatnya biaya transportasi. Namun mungkin saya pikir itu tidak terlalu besar ya. Dan saya justru berharap kalau industri itu memang betul-betul bisa melakukan kegiatannya itu secara ekonomi sirkular ya di dalam satu kawasan. Ya, itu yang bisa membuat biaya transportasi itu menjadi berkurang ya karena proses daripada ekonomi sirkular itu bisa dilakukan di dalam sebuah kawasan. Ya, saya pikir seperti itu. Pak Sani, bagaimana proyeksi Anda terhadap pertumbuhan bisnis kawasan industri hingga sepanjang 2022 ini? Ya, kalau kita perhatikan memang sekarang situasi pandemi juga sudah lumayan ya berkurang dan bahkan sudah ada pengumuman dari Presiden ya untuk lebih bisa tidak menggunakan masker di ruang terbuka dan sebagainya sehingga ini memang memberikan kesempatan kepada para prospective buyers ya calon investor itu untuk datang ya kalau dulu buru-buru ya mereka untuk melakukan transaksi ya mereka datang pun juga ada batasan-batasan karena situasi pandemi. Jadi mereka sekarang dengan mereka datang, mereka langsung melihat lokasi, kawasan, sehingga mereka bisa mengambil satu keputusan untuk menentukan ya di mana mereka harus berinvestasi,
melakukan negosiasi harga dan segala macam untuk pembelian kafling industri, mengurus perizinan-perizinan yang ada, dan saya pikir ini sangat positif ya. Kita harapkan sampai nanti kalau situasinya terus seperti ini, ya paling tidak dari total penjualan kafling industri di tahun yang lalu itu mungkin tahun ini bisa meningkat, harapannya bisa sampai 2 kali daripada total penjualan tahun lalu. Baik, dari Pak Sani kita kembali ke Pak Adler. Pak Adler, kalau kita melihat tren saat ini, biasanya konsep smart and sustainable ini semakin menarik investasi. Lalu seperti apa penerapannya dalam pengelolaan bisnis kawasan industri? Kebetulan KIT Batang adalah salah satu kawasan industri yang paling mudah. Jadi dalam proses belajarnya dibantu oleh para senior, dibantu HKI sendiri, sehingga bisa membuat konsep yang betul-betul komparatif, mengisi ruang komparasi, sehingga memperkaya Indonesia dari khasanah atau pilihan investasi yang ada di Indonesia. KITB itu berkonsep betul-betul modern, green, dengan otomatisasi yang luar biasa, dengan infrastruktur juga yang luar biasa. Kami coba identify the levers sebagai salah satu usaha kami untuk sustainable dengan benchmarking. Benchmarkingnya tidak hanya ke Indonesia, kami juga lihat Silicon Valley, kami juga lihat Jurong, dan kami coba adopsi apa yang baik sehingga kami bisa memberikan Indonesia pilihan yang terbaik bagi investor asing untuk berusaha untuk berinvestasi di Indonesia, karena target kami menjadikan Batang sebagai destinasi investasi global itu betul-betul kami wujudkan di fasilitas juga di jasa atau pelayanan, termaksud perizinan. Baik, Batang sebagai destinasi investasi global kita harapkan segera terwujud. Amin. Pak Adler, sekali lagi terima kasih Pak Adler Siahaan untuk waktunya bersama kami, dan juga Pak Sani Iskandar telah bergabung bersama kami.